Hai Sobat Touring, Assalamualaikum. Gua Widi Purnama. Banyak teman-teman goeser di Tangerang, ya, maupun banyak orang-orang di dalam perjalanan goes di Indonesia dari Sabang sampai Merauke memberikan dorongan kepada gua untuk membuat sebuah channel yang menjadi tempat buat gua bercerita tentang pengalaman-pengalaman sepanjang perjalanan touring sepeda di berbagai kota, berbagai pulau. Dan bersama saya sekarang Om Jaryatno. Om Jar ini bersama saya ke 0 kilometer Sabang. Nah, kita sharing Om ya. Pertanyaan saya yang pertama nih Om. Bagaimana Om berproses ketika itu sampai akhirnya bergabung dengan saya ke 0 kilometer. Awal prosesnya bagaimana? Waktu itu kan kita nggak ada tujuan sama sekali ke sana. Cuman kita waktu itu ada berapa teman dari grup kita. Yo, dapat dulu. Ini nih. Ya. Oke. Waktu itu kan kita cuman refreshing aja mau ke Lampung tuh, ke Kalenda. Jadi kita ada berapa orang itu. Kita mau refreshing aja, minum semalam, 2 malam. Nah, itu kan waktu itu kita baru kenal waktu itu ya, baru kenal. Ngobrol, dan baru pertama kali gue bareng. Betul. Nah, waktu itu kan kita punya pikiran, kata Om ikut ini, ya nggak apa-apa kalau mau ikut. Nah pas itu kan Om Widik ada rencana katanya mau ke sana Sabang, kata waktu sama Ibu ini ya kalau misalnya. Nah, waktu itu setelah gabung yang mau ke Lampung itu ngobrol-ngobrol, saya punya pikiran, wah ini kayak ini pas ini, waktu yang pas ini kata saya. Boleh nggak nih nggak Om ini kita gabung ini? Saya coba kontak Om, katanya Om Willy katanya kan gimana Om ini kata Om Willy kan langsung ya ke rumah ini sharing sehari waktu itu ya, satu hari ketemu ngobrol-ngobrol gini, saya minta pendapat Om waktu itu kan, kata Om berangkat, ya udah oke. Tapi waktu itu sempat ragu juga apa tuh yang bikin ragu? Bikin ragunya waktu itu setelah kita berangkat tuh ya dari Tangerang ke rumah Kalanda itu ya. Nah, saya lihat di perjalanan itu kok kayaknya kita kan udah satu tim tuh. Cuman naik kapalnya beda-beda tuh. Nah, kan sampai tiga kali tuh ya. Pertama ini terus Om terus rombongan kita ya. Nah, saya pikir dalam perjalanan itu baru nyampe Kalanda, lampu itu aja udah kayak gini, apalagi ntar kalau saya sampai ujung sana kata, nah itu di situ saya ragu itu. Nah, sempat maju mundur ya. Ya maju mundur juga. Terus momen apa yang membuat Om akhirnya putus? Oke, gua gabung. Waktu itu pas kita udah minum semalam itu ya. Semalam. Udah habis di kalender udah sempat muter itu ya. Orang tua ya. Tempat adik itu. Tempat adik ya. Saya dalam hati saya itu, wah ini kalau saya nggak berangkat, alangkah rugi dan pokoknya nyesel lah pokoknya. Karena kayak kesempatan hanya sekali itu tuh. Ya, hanya sekali itu. Kita akhirnya putusan malam itu ya. Pagi tuh bangun tidur. Pagi. Kalau jadi berangkat tuh. Aduh ya Allah ya itu. Berangkat star ya. Nah, itu izin istri gimana? Waktu itu sempet sih. Emang saya mau izin ke sana nggak sempet ngomong itu. Cuman kalau ke Lampung sih ngomong. Begitu ngomong ini. Akhirnya sembari jalan Om. Sembari jalan itu. Oh jadi kayak di Veta Komple lah gitu. Udah di jalan baru ngomong kan? Baru ngomong ya, sempat orang rumah juga sebetulnya ya berat-berat gimana gitu ya, karena udah ini ya akhirnya ya lulu juga yang di rumah gitu.
Akhirnya terus support ya. Support ya. Nah terus ini Om, Om dari pengambilan keputusan itu Om pelajaran apa sih yang didapat dalam mengambil sebuah keputusan goes jauh itu? Om dapat nggak? Katakanlah gini, wah ternyata untuk goes jauh itu membuat keputusan melakukan goes jauh. Kan Om itu pertama kali goes jauh. Pertama kali benar-benar. Pertama kali goes jauh. Touring lah ya. Iya. Pertama kali touring. Belum pernah sejauh itu gitu kan. Belum. Sama saya juga baru pertama kali Pertama ketemu. kali kenal Ya ya. kan? Sama Bu Yeni juga lebih lagi baru pertama kali baru. ketemu. Saya kita dengan orang-orang baru, terus kan itu butuh keyakinan bahwa saya bisa bareng orang-orang ini. Waktu itu gimana ya, emang kalau kita kan udah biasain itu sama orang-orang tuh, walaupun kita kenal nggak kenal tuh, masa iya sih kita sama-sama ini enggak, ya kita pokoknya saling ini aja lah, saling ngerti. Nah jadi kita pahami lah selama itu, selama perjalanan itu dari rumah sampai ke Bandar Lampung, baru itu juga saya pelajari juga nih Om, gimana nih gini. Itu ternyata ya sampai Bandar Lampung juga tempat ini juga itu waktu itu di situ ya. Aduh ya. Kita masa ya sama-sama inilah, pengen tahu lah gimana caranya jalan jauh gini. Menurut sama Om kan udah yang secara udah senior lah, masa iya enggak ini. Jadi kita ya saling pengertian aja gitu ya. Saling memahami lah satu sama lain. Terus kan akhirnya jalan tuh kita. Iya. Sepanjang perjalanan ini, perjalanan bagian mana yang paling Om senengin? Paling Om berkesan gitulah, paling berkesan sepanjang perjalanan itu, dari Tangerang sampai 0 km Sabang. Momen mana yang paling Om? Kalau momen berkesan tuh, karena kita belum pernah ngalamin, kayak itu selama perjalanan itu kayak berkesan mantap semua ya. Bener kayak berkesan lah. Kalau sebaliknya Om yang paling sebel, kesel, bete gitu lah. Itu momen yang di mana? Waktu di mana ya? Pas kita sempat banjir. Kalau banjir itu udah ini, yang cepet pas sebelumnya. Yang pas sampai Padang, pas mau buyain itu ya. Oh, bisa mau buyain nih. Pas habis maghrib tuh kan. Kan Om bisa tuh. Kan baru sholat maghrib tuh. Sholat maghrib. Habis sholat maghrib keluar udah nggak ada. Saya diajak Bu Yeni, yuk kita ke warung dulu. Itu dia. Balik. Karena saya ditungguin kan. Tungguin, oh ya belum ada. Saya mulai gelisah nih. Setengah jam kemudian saya samperin ke masjid. Nggak ada. Saya balik ke Bu Yeni. Saya bilang, gimana nih? Udahlah, saya yang ambil keputusan. Udah, Bu Yeni sekarang di sini aja. Saya nyusul apapun yang terjadi. Sementara orang warung itu, jangan Pak, kesana Bapak hutan, jalannya nanjak, gelap, rawan, janganlah. Tapi saya memutuskan, enggak, saya harus ketemu. Gitu kan, saya harus ketemu bagaimanapun. Apapun ceritanya, pokoknya saya harus ketemu. Gitu. Udahlah, saya goes tuh. Dapat 30 kok, udah dapat 30 km. Belum ketemu juga. Kurang lebih 1 jam lebih itu ya. Iya. Ada 30 km udah tuh kan. Waduh, saya bingung, saya berhenti nih. Saya udah putus asa itu. Karena kesana kelihatan gelapnya udah makin gelap kan. Benar. Jadi saya, wah gimana ya? Saya berhenti. Om ditelepon nggak bisa. Nggak ngangkat-ngangkat kan. Waduh, gimana ya? Saya duduk di masjid. Karena saya pikir saya udah siap-siap nyerah lah. Udahlah, jadi tuh kalau kejadian tuh Bu Yeni di A, saya di B, Om di C gitu lah. Udah di depan nih, kan. Kalau kejadiannya itu kejadian, tapi kan begitu dikontak kan Om bisa kan. Akhirnya ngejawab kontak saya. Udah, saya samperin. Saya tuh gimana tuh ya waktu itu situasinya, kalau nggak salah saya rada-rada bete saya tuh. Karena saya ngos-ngosan ngobrolnya tuh nanjak gitu. Iya kan? Nanjak sampai ketemu
restoran, terus kita tidur di restoran itu kan, di di rumah makan itu. Padang itu ya. Itu memang momen paling, karena bagaimanapun yang saya ingat waktu itu, ibu tuh kan seibarat ke saya tuh nitip lah. Oh iya, pas mau Ya kan, berangkat ya. pas mau berangkat Iya, kan Bapak sempat Ibu. pesan-pesan ya titip-titip gitu Iya. kan. Jadi saya punya tanggung jawab moral gitu. Jadi makanya saya apapun cerita, saya mau bahaya apapun, udahlah saya harus ketemu lah. Sampai ketemu saya bilang itu. Makanya saya udah Bu Yani di sini aja lah. Udah saya tinggal dia sendirian. Baiklah Sobat Touring, itulah tadi sekelumit cerita dari Om Jaryatno yang melakukan perjalanan touring di luar rencana, tidak ada rencana. Awalnya cuma sampai Lampung, tapi diseret-seret akhirnya sampai ke titik 0 km Sabang, Aceh. Dan masih banyak lagi cerita-cerita lain yang nggak kalah menarik dan banyak poin-poin yang bisa diambil untuk sebagai pelajaran atau apapun lah buat sobat touring semua yang mengikuti channel ini, dan support terus channel ini, dan gua akan hadirkan banyak lagi cerita-cerita dari sobat touring yang akan memberikan pengalaman-pengalamannya dan bisa kita ambil pelajaran-pelajaran dari pengalaman-pengalaman sobat touring yang akan gua hadirkan di channel ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.